Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika Dek Surya Satya Dharma dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 9. Jadi kali ini saya akan menyelesaikan masalah pada materi kesetimbangan dan juga fluida. Langsung ke soal yang pertama. Dari soal tersebut diketahui bahwa ada 3 benda, yaitu kelereng, bola pingpong, dan juga cincin. Dan dapat diketahui juga bentuk dari kelereng tersebut adalah bola pejal, sedangkan cincin tersebut berbentuk cincin, dan juga bola pingpong tersebut berbentuk bola berongga. Dan di soal tersebut yang ditanyakan adalah benda mana yang paling terakhir sampai di ujung lintasan, atau bisa dibilang benda mana yang memiliki kelajuan paling kecil. Langsung masuk ke analisis soalnya. Karena di soal tidak dijelaskan jari-jari dan juga massa dari ketiga benda tersebut, jadi saya asumsikan bahwa jari-jari dan juga massa benda tersebut adalah sama. Jadi dapat diberikan persamaan, yaitu H1 atau ketinggian benda pertama dan kedua dan ketiga adalah sama karena berada pada lintasan yang sama. Lalu M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Dan R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Dan ketika benda tersebut mengalami gerak rotasi karena dia menggelinding dari atas ke bawah, dan juga mengalami gerak translasi karena dia berpindah dari ujung ke ujung lintasan, dan lintasan tersebut berbentuk lurus. Pada sistem tersebut juga terdapat energi mekanik yang berlaku, di mana energi mekanik di awal dan juga di akhir itu sama. Karena di awal benda tersebut diam, jadi energi mekanik tersebut hanya memiliki energi potensial dan tidak memiliki energi mekanik. Kebalikan dengan energi mekanik di akhir, karena benda tersebut bergerak, jadi benda tersebut tidak memiliki energi potensial, namun memiliki energi mekanik, energi kinetik. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan adalah energi potensial sama dengan energi kinetik. Dan energi kinetik pada sistem tersebut ada 2, yaitu translasi dan juga rotasi. Karena benda tersebut mengalami gerak rotasi dan juga translasi. Jadi dapat dikatakan bahwa energi potensial atau M dikali G dikali H sama dengan energi kinetik translasi atau setengah mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasi atau setengah I dikali omega kuadrat. Omega bisa diganti dengan V per R. Jadi MGH sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah kali I dikali V per R kuadrat. Dari rumus tersebut dapat ditentukan menjadi V sama dengan akar 2 MGH per I per R kuadrat ditambah M. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa momen inersia berbanding terbalik dengan kecepatan. Maka semakin besar momen inersia benda tersebut, maka semakin lambat benda tersebut. Begitupun sebaliknya. Jadi kita perlu menganalisis momen inersia dari ketiga benda tersebut, yang dimana momen inersia cincin yaitu mr kuadrat, dan momen inersia dari bola berongga atau pingpong 2/3 mr kuadrat, dan juga momen inersia dari bola pejal yaitu 2/5 mr kuadrat. Maka momen inersia cincin lebih besar daripada momen inersia bola berongga dan lebih besar dari momen inersia dari bola pejal. Maka kecepatan dari cincin lebih kecil daripada kecepatan bola berongga dan lebih kecil daripada kecepatan bola pejal. Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang paling terakhir sampai di ujung lintasan adalah cincin. Pada soal nomor 2 diketahui bahwa pada mobil F1 terdapat front wing atau sayap depan yang memiliki peran penting pada balapan, yaitu menjaga kestabilan mobil saat melaju pada kecepatan tinggi saat melewati tikungan agar tidak terlempar. Jadi front wing tersebut menerapkan hukum Bernoulli yang berbunyi, hukum Bernoulli mengatakan semakin tinggi kecepatan udara, maka semakin kecil tekanannya. Dari bunyi hukum Bernoulli dapat dikatakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan udara. Maka semakin cepat udara yang melewati, maka semakin kecil tekanannya. Pada model front wing, kecepatan udara di bawah sayap lebih besar daripada kecepatan udara di atas sayap, sehingga tekanan yang dihasilkan di bagian bawah front wing itu lebih kecil dibandingkan di atas sayap. Maka udara akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, yang dimana tekanan udara ini menyebabkan mobil untuk tetap ke bawah atau menekan mobil ke bawah
atau yang sering disebut dengan downforce. Jadi model front wing tersebut sengaja dibuat untuk meningkatkan keefektifan pembalap saat balapan, terutama di sirkuit yang memiliki banyak tikungan seperti di sirkuit Monaco, yang dimana memiliki tikungan-tikungan yang tajam dan juga pendek. Jadi sangat diperlukan downforce yang tinggi, agar mobil tetap bisa melaju dengan cepat, namun tidak terlempar saat melewati tikungan. Jadi front wing pada mobil F1 itu menggunakan penerapan dari hukum Bernoulli. Bentuk front wing tersebut berguna untuk meningkatkan keefektifan mobil F1 saat melaju di sirkuit dengan kecepatan tinggi, namun tidak mengalami kendala seperti terangkat ataupun terlempar saat melewati tikungan. Sekian penyelesaian masalah tentang kesetimbangan dan juga fluida dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.